A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na naskura nikmataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa yudkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ibu dan rahmati Allah, semoga senantiasa disehatkan, dijaga Allah, istiqomah dalam kebaikan, takdirkan bertambah hafalannya. Senang sekali bisa jumpa lagi malam hari ini, dan saya melihat Masya Allah keseruannya. Masih ada sedang jaga warung, masih ada yang sambil ngunyah. Itulah keseruan majelis kita malam hari ini. Baik. Tak terasa sudah setahun, kata Siti kan. Saya baru sampai dari Jakarta. Artinya. Suaranya hilang. Ada Bunda, izin ke belakang sebentar. Oh. Baik, saya baru landing tadi jam 8. Sesjid Allah minta waktu sama Kak Siti 14 hari baru belum pulang-pulang. Kalau 15 hari pulang jadi Bang Toyib dia. Ayo benar rahmati Allah, terasa kita masih diizinkan terus bersilaturahmi, ya kan? Kita masih bisa kumpul. Ayah bunda ditakdirkan kalau masih istiqomah, itu yang mahal. Karena yang sulit setelah hijrah adalah mempertahankan. Karena ada di antara sahabat, ya kan? Kak, jangan ribut, Kak. Ada di antara sahabat yang dulu sangat soleh, sangat taat. Ternyata di penghujung kehidupannya, justru Allah takdirkan dia murtad. Siapa itu? Bal'ambal bin Bauruh. Dulu sangat dekat, sangat rajin, sering azan, tapi takdir di akhir hidupnya, ketika beliau azan di satu bukit, melihat seorang gadis di bawah sana, dan terpana melihat gadis itu cantik, lalu menyampari gadis tersebut, menyatakan ada ketertarikan hati, dan gadis tersebut mengatakan, kita tidak bisa bersatu, karena saya ini bukan Islam, saya Nasrani. Dan akhirnya Bal'ambal bin Bauruh memilih melepaskan akidahnya dari yang sangat taat tadi. Nggak ada suaranya. Akhirnya Allah takdirkan Bal'ambal bin Bauruh akhirnya jadi murtad di akhir hayatnya, kawan-kawan. Nah, maka di malam tepat milad 1 tahun kebersamaan kita ini, saya ingin mengajak kita mendapat perenungan, mendapat kepahaman bahwasannya hidayah itu sementara. Tidak ada yang menjamin kawan-kawan hari ini semangat belajar Quran, Bapak Ibu semangat hari menghafal Quran, di kemudian hari itu tidak ada yang menjamin, termasuk saya juga. Nah,
Maka adapun kita berjumpa setiap sepekan sekali, setiap hari teman Bapak Ibu sama fasilitator, itu dalam rangka ikhtiar kita menjaga kebersamaan. Menjaga menjaga bagaimana setan yang jelas-jelas di surah Al-Isra ayat ke-18, surah Al-A'raf surah ke-7 18 itu sangat serius dan istiqomah uh, memprospek kita, mengincar kita. Maka malam hari ini saya ingin menyampaikan 4 siklus hidayah. Belum share ya. Jadi, Ibu dan rahmati Allah, yang mahal dalam hidup ini adalah hikmah atau hidayah. Oke? Dan ini yang diminta oleh para nabi, yang ini juga merupakan hak prerogatif daripada Allah. Oke? Maka pertama, hidayah itu diminta. Apa hidayah itu? Diminta. Diminta. Itulah yang Allah sampaikan, yang kita sering baca di Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Minta tunjukkan Allah ke jalan yang lurus. Oke, surah Al-Fatihah ayat ke-6. Setiap hari kita minta tunjukkan jalan yang lurus. Lalu saya gambarin siklusnya dulu ya. Setelah diminta, maka hidayah itu ya kan dicari. Apa yang kedua? Dicari. Surat kelima ayat 35. Nah, itu panahnya. Apa yang kedua, Bapak Ibu sekalian? Dicari. Al-Maidah ayat kedua. Dicari. Ayat surat 5 ayat 35. Ya. Al-Maidah. Kita gambarkan peta siklusnya dulu. Baru kita bedah satu-satu. Yang ketiga, hidayah itu namanya dikejar. Dikejar. Surah 3 ayat 133. Ustaz, suaranya. Apa yang ketiga? Dikejar. Hidayah itu dipertahankan. Dikejar itu ke ayat Surat 3 ayat berapa? 133. Dipertahankan. Surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, jadi beginilah siklus hidayah. Ya. Begitu kalau sudah dipertahankan, diminta lagi, ngulang lagi dia. Terus ya. Terus, Bunda. Jadi misalkan ini contoh ya. Tadinya kita tidak pernah mengamalkan sholat duha. Akhirnya ya Allah, tunjukkan hamba jalan yang lurus ya Allah, gimana hamba ini bisa punya ekonomi yang cukup ya Allah. Tiba-tiba kita datang diajak kawan. Ada kumpul-kumpul, ada arisan di rumah, ada ustadznya juga ceramah. Nah, tadi malam, minggu lalu, kita minta tuh hidayah. Ternyata pas pengajian ustadznya cerita, Bapak Ibu sekalian, fadilah sholat duha adalah membuka pintu rezeki. Orang yang sholatnya 2 rakaat dicatat orang yang lalai. Yang 4 rakaat, ya kan Allah yang dimudahkan rezekinya. Sampai 12 rakaat Allah menjanjikan bangunkan istananya di surga. Oh, akhirnya itulah akhirnya dia dapat hidayah. Nah, gitu cara berpikirnya.
Begitu dapat hidayahnya buah yang diminta, karena dia cari datang majelis taklim tadi, nah maka dia sungguh-sungguh menjalankan sholat duha, diamalkan, akhir wasilah ngamalkan sholat duha tanpa Dikejar terasa, berarti. iya, tanpa terasa, akhirnya ekonominya mulai membaik. Ketika ekonomi mulai membaik, dagangannya, buka warungnya mulai ramai. Nah, dia meyakini itu, maka pertahankan. Nah, dengan cara Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, gitu terus polanya. Kita lihat ya, pertama diminta. Siklus yang pertama. Siklus yang kedua, siklus yang ketiga, siklus yang keempat. Nah, yang pertama tadi ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Terus kan kita minta terus. Lalu kalau kita lihat surah 5 ayat 35. Mari kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang iman bertakwalah kepada Allah. Ya kan? Wa batagu ilaihi wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu perintahnya. Perintahnya disuruh cari jalan. Nah, itulah akhirnya kita mau ke taklim, kita mau ada undangan pengajian, kita mau silaturahmi, kita nggak tahu hidayah itu datangnya dari lisan siapa. Kita nggak pernah tahu hidayah itu Allah titipkan lewat siapa pintunya. Termasuk ikut meme ya, itu berarti mencari. Bagian daripada mencari. Nah, gitu dia. Oke. Nah, maka kata kunci kan dicari di sini. Dan daripada mencari tadi, coba kalau kita perhatikan ayatnya, efek daripada mencari, maka hadiahnya di ending di ayat 5, ayat 35 tadi, kata Allah, ketika dia mencari, maka hadiahnya beruntung di sini. Beruntung. Ya kan? Muflihun. Nah, la'allakum tuflihun. Melihat ayat Qur'annya. Wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilih la'allakum tuflihun. Tuflihun. Nah, jadi keberuntungan itu bukan hanya, jadi makna keberuntungan itu adalah setelah proses mencari, bukan tiba-tiba kucuk-kucuk. Selalu coba perhatikan, ayah bunda, yang tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba ditransfer, tiba-tiba anaknya ngajak jalan, dapat hadiah umroh. Jadi, guru saya bilang tuh kayak gini, misalkan kita bersedekah ke orang, ke saudara kita. Sejatinya, kita, kalau selama ini perspektifnya, kita lah orang baik gitu ya. Padahal saudara kita itu orang baik. Buah kebaikan dia, Allah gerakkan kita untuk menggeser harta kita ke dia. Anak kita mengumrohkan kita. Anak kita ngajikan kita. Nah, itu akibat dari ada kebaikan yang ayah bunda lakukan kemarin-kemarin. Sehingga Allah titipkan pintu rezeki lewat anak. Nah, begitu mekanisme alurnya. Oke? Jadi, carilah. Nah, gimana sinyalnya? Apa-apa, begitu sudah ketemu, begitu sudah ada sinyalnya, ya kan, ada ajakan-ajakan menuju kebaikan, maka jangan tunda. Karena iblis yang di proses mencari ini, kalau udah ketemu iblisnya, iblis penundaan. Iblis nunda. Nah, biar nyambung hidayahnya, maka langsung dikejar. Lihat surat 3, 133. Wasyari'u ila maghfiratin Rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu. Nah, jadi kalau udah ada sinyal kebaikan, sinyal ajakan untuk mendekat kepada Allah, saran saya jangan ditunda. Ada ajakan rekomendasi bikin rumah Quran virtual, jangan ditunda. Ada ajakan bersedekah, jangan ditunda. Ada ajakan untuk menjenguk saudara yang sakit, jangan ditunda. Karena itulah bagian dari hidayah. Kita tidak tahu Allah turunkan di mana. Begitu ayah bunda. Oke. Nah, setelah dikejar dan kita dapat, coba lihat
Di ayat tadi disebutkan orang-orang yang dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Begitu dia mengejar hidayah itu, begitu dia mengejar ampunan itu, hadiahnya surga seluas langit dan bumi. Maka setelah dapat dan kita menikmati hidup di fase kebahagiaan, maka terakhir dikunci dengan Rabbana la tuzigh qulubana. Ba'da wa hab lana min ladunka. Ya Allah, jangan condongkan lagi hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan kenikmatan kelezatan iman. Nah, begitu siklusnya. Akhirnya satu fase terlewatkan. Kita istiqomah sholat duha. Rezeki yang otak dijanjikan lewat sholat duha sudah kita nikmati. Maka jangan stop. Minta lagi, tunjukkan lagi ambil jalan yang lurus. Dapat lagi hikmah, dapat lagi petunjuk sama Allah tentang amalan sholat malam. Kejarlah sholat malam itu. Dapat lagi hadiahnya, kesehatan, anaknya jadi soleh dan soleha. Terus berputar. Sampailah akhirnya seluruh amalan-amalan yang Allah perintahkan di Quran, kita kerjakan. Begitulah siklusnya Bunda semuanya. Oke. Nomor 1, apa nomor 1? Diminta. Dua, Dicari. cari. Tiga, Dikejar. Empat, Dipertahankan. Nah, inilah dia siklus hidayah. Karena hidayah inilah yang membuat hidup kita banyak dapat kebaikan. Kalau sudah sampaikan di Quran, di surah 2 ayat 269. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia telah diberi banyak kebaikan. Nah, jadi orang yang dapat hikmah adalah orang yang dapat banyak kebaikan. 269. Ayat berapa Ustaz? 269. 269. Tidak semua orang dipilih untuk mendapatkan hidayah. Hanya hanya orang-orang yang diizinkan Allah, diperkenankan Allah yang dapat hidayah untuk mendapatkan kebaikan. Oke. Lantas, nanti saya jawab. Kenapa hidayah itu susah masuk? Kenapa hidayah susah masuk? Ada yang tahu enggak kira-kira kenapa hidayah susah masuk? Dosa kita Banyak makanan haram yang Karena akal sehat. Karena kita minta. Karena sombong, Ustaz. Sombong, Karena apalagi? banyak maksiat, Ustaz. Banyak maksiat. Apalagi? banyak dusta. Banyak dusta Ustaz. Banyak dosa. Oke. Karena banyak Karena tidak dikejar. Oh, karena tidak dikejar. Males, Ustaz. Males. Apa lagi? Wah. Karena tidak dipertahankan. Karena tidak dipertahankan. Karena banyak istri, Ustaz. Walatnya suami. Banyak istri enggak apa-apa. Banyak suami enggak. Yang penting banyak duit. Aduh, mau luar biasa. Coba Ya, buka maaf. surah Al-Qiyamah. Alhamdulillah. Surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 20. Sudah bacakan. Ayat berapa Ustaz? 20. Temu? Quran surat 75 ayat 20 Ustaz. Iya. Kalla bal. Kalla balla. Kalla bal tuhibbu nal ajilah. Ketemu? Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Jadi di ayat 17 Allah sudah bilang, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana
kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya secara standarnya adalah Allah yang masukkan ke dalam hati kita sehingga mudah untuk kita pahami. Sehingga petunjuk itu hidup. Ada orang dibacakan ayat Quran berkali-kali tidak paham karena ayatnya tidak hidup. Tapi ada orang yang Allah kasihkan petunjuk ayatnya hidup. Lalu kata Allah, apabila kami selesai bacakannya, ikutilah bacaan itu. Kemudian kami yang akan menjelaskannya sehingga Allah takdirkan dia dapat kepahaman tentang Quran. Tapi di ayat 20-nya Allah tegaskan, enggak mungkin yang tidak bisa paham. Enggak mungkin antum bisa paham. Karena kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Nah, maka wahai oma-oma semuanya, ayah bunda sekalian, agar hidayah gampang masuk di kepala kita, maka pelan-pelanlah lepaskan melekatan kita dengan dunia. Tidak usah pusingkan lagi dengan, mohon maaf ya, ini gampang, ini contoh. Tidak usah pusingkan lagi dengan hutang yang tidak susah ditagih. Ada orang, dia hidupnya sudah bahagia sebenarnya. Tapi gara-gara dia pingin semuanya itu sempurna, dia pegang, akhirnya dia setiap bulan punya penghasilan 50 juta. Memang benar, tetangga aja ngutang 10 juta. Tapi 50 juta itu jadi 50 juta yang dapat ke setiap bulan taklah yang membuat dia bahagia. Yang dia fokuskan adalah 10 juta tetangganya. Akhirnya apa? Akhirnya dia merungsing, galau, baper. Ini contoh-contoh kecil ya. Cara sederhana dan konkret lepaskan kemelekatan dengan dunia. Sudahlah. Yang kita bawa pulang ini bukan lagi benda. Dunia tak bawa kita, tak mampu menembus kita di akhirat kelak. Yang kita bawa ini adalah ketenangan dan kebaikan. Itu contoh nyata. Jangan lagi ya kan pusingkan dengan urusan proyek, dengan rebutan warisan, dengan harta dan sebagainya. Hati-hati, karena itulah yang membuat hidayah susah masuk dalam kehidupan kita. Nah, Ustadz, tapi susah sebel banget loh Ustadz. Iya memang ya, penghasilan saya toko keuntungan toko saya 50 juta. Tapi tetangga saya itu udah utang 10 juta, malah dia emasnya bertambah-tambah. Bahkan kalau dalam majelis taklim dia goyang-goyangkan tangannya Ustadz. Itu urusan dia sama Tuhannya. Dia goyangkan gelangnya. Itu saya kesalnya minta ampun Ustadz. Kalau bisa dicubit beruang ginjalnya, dicubit beruang itu ginjalnya. Ya kan? Itu urusan Tuhannya sama Allah, urusan dia sama Allah. Bahkan khusus bab utang piutang, Allah sangat memberikan penawaran yang terbaik buat kita. Surah Al-Baqarah 280. Coba lihat. Jika orang berhutang dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai oleh ke lapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu, kata Allah, itu lebih baik. Jika kamu mengetahui. Maka usia seperti bunda, ayah bunda ini, sudah latihannya adalah melepaskan. Tidak usah ambil pusing. Kadang kan gini, saya ngeliat sebagian besar curhatan orang anak-anak yang punya orang tua umur 50, 60. Ya kan? Anaknya tuh mempusingkan karena mamanya kadang ada aja. Karena siklus kehidupan tuh gini. Ini siklus kehidupan. Kalau masih kecil dia ngerangkak, masih kecil. Dewasa mulai berpikir, produktif. Nanti kalau sudah mulai tua, balik lagi dia kanak-kanakan. Kadang orang tua di sini maunya perfeksionis. Kamu tuh harus gini, nak. Kamu tuh harus gini, nak. Nah, keinginan dia memperfeksionis itulah berharap anaknya seperti keinginannya. Dan itulah yang sebenarnya membuat kita tidak bahagia. Nah, itulah cara berpikirnya. Oke? Kita tidak akan bisa berharap seluruhnya itu sempurna. Seperti maunya kita. Saya selalu sampaikan kepada mama saya, sampaikan ke tua, ke bibi-bibi. Saya bilang, tuh kayak gini sederhananya. Ketika ada yang tak sempurna di mata kita, maka cara sederhana agar kita bahagia, bayangkan ketidaksempurnaan itu juga Allah yang mengaturnya. Nah, gitu sederhananya. Setelah ketika ada ketidaksempurnaan di hadapan kita, menantu kita tak sesuai yang kita inginkan, anak kita justru kadang tidak seperti yang kita harapkan, udah capek-capek kita. Nah itu jadi dunia itu bukan hanya bicara harta, berharap harta sesuai dengan keinginan kita, berharap urusan keluarga sesuai dengan keinginan kita, berharap seluruh kondisi rumah tangga sesuai dengan keinginan kita. Berarti terbalik.
kita melupakan Tuhan yang mengatur segala urusan. Padahal kita yang diatur. Kita ini diatur apa mengatur kira-kira? Diatur. Diatur. Tapi faktanya sering enggak kita tuh berharap semua tuh terjadi sesuai dengan maunya kita. Betul nggak kayak gitu? Nah, itulah bagian contoh nyata kemelekatan kita dengan dunia. Maka lepaskanlah apa yang terjadi setiap detik kehidupan kita, itulah sudah rencana terbaik dari Tuhan kita. Nah, begitu ayah bunda melepaskan segala ketidaknyamanan di hati, segala kemelekatan, maka di saat itu hujan hidayah akan gampang masuk. Begitu saja dari gampang masuk, maka tak ada yang susah di hadapan kita selain kebahagiaan menikmati hidup. Kayak gitu. Contoh, saya tanya sama guru saya, kenapa ditanam di jalan ini pohon ketapang? Nanti kan pohon ketapang cemara ini gampang gugur buahnya, daunnya. Kata guru saya, biarlah ini menjadi sebuah tambahan pekerjaan bagi seorang tukang kebun. Kalau semuanya bagus, tak ada profesi tukang kebun. Nah, coba lihat. Itu out of the box cara pandangnya. Kenapa yang dikerjakan ini tukang-tukangnya? Tukang-tukang yang bukan qualified, tak apa-apalah kata guru saya. Dia hanyalah tukang gali parit. Mereka semuanya mantan narapidana. Daripada mereka akhirnya terjebak, tak ada kegiatan dan akhirnya narkoba mencuri, mending kita kasih kegiatan lah. Punya kehidupan kayak gitu tuh, punya hati kayak gitu tuh mahal. Jadi akhirnya kita nggak gampang ngomel, nggak gampang kecewa, apa yang pun terjadi diterima gitu. Itulah latihan untuk melepaskan kemelekatan dengan dunia. Nah mungkin oma-oma saya ini, bunda-bunda saya ini, insya Allah kalau bicara harta sudahlah, udah lewat mungkin zamannya. Tapi terkadang berharap anak jadi maunya kita. Berharap cucu jadi maunya kita, menantu jadi maunya kita, itu yang membuat kita kecewa jadinya. Jadi pusing Ustaz ya. Iya, jadi pusing sendiri. Padahal tadi enak nonton Cinta Fitri, santai di kamar. Sambil baca Quran, sambil murojaah. Gara-gara melihat menantu perempuan masak angus, jadi ngomel pula. Kamu nih ya, udah bertahun-tahun tinggal sama ibu, masak aja nggak bisa. Ya udah, itu loh latihannya. Kebayang nggak abis ngomel langsung malaikat maut cabut nyawa kita? Gimana kira-kira? Innalillahi. Kayak gitu deh. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, itu saja malam hari ini tidak banyak. 40 menit ini saya ingin menekankan hidayah pertama di apa? Diminta. Dua, Dikejar, pertahankan, Dikejar dan dipertahankan. apa yang membuat hidayah itu susah masuk? Maksimalkannya ke dunia. Pada dunia. haram, dunia. banyak Jaga doa makanan Ustaz. Cinta dunia. Iya. Yang punya harta, melestarikan hartanya, wakafkan, sedekahkan. Yang punya ganjalan hati, yang punya ganjalan pikiran. Yang punya ganjalan hati, maafkan. Saat bin Abi Waqqas itu masuk surga bukan karena sholatnya yang rajin, bukan karena sedekahnya yang banyak, tapi setiap malam dia memaafkan orang yang menyakiti dia dan dia minta maaf. Coba praktek malam hari ini. Iya, coba Tanpa dia minta maaf ya Ustaz ya. Ya. Kalau ada, coba kita langsung praktek misalkan. Kalau ada di antara kita yang masih menyimpan perasaan tidak nyaman, baik itu kepada orang lain, keluarga, kakak adik, coba sebelum tidur malam hari ini, mumpung ini kan contoh, saya nggak tahu materinya apa tadi kan, karena udah 1 tahun, materi tentang hidayah. Nah coba, semoga hidayahnya sampai malam hari ini. Jadi tadi kalau ayah bunda lihat, belum naik kayak kontennya. Tadi sih bikin konten tuh kayak gini di Instagram. Apa yang membuat orang tidak bahagia? Yaitu ketika dia menyimpan dendam dalam hatinya. Sebagaimana kafir Quraisy itu membenci Muhammad.
membenci Rasulullah. Nah, padahal Rasulullah sudah diusir dari Mekah. Karena walaupun Rasulullah sudah pindah ke Madinah, lucunya Rasulullah pindah ke Madinah pun mereka masih membenci. Nah, akhirnya itulah terjadi perang dan sebagainya kan, mereka menyerang. Nah, kenapa? Kebencian itulah yang membuat kafir Quraisy tidak hidup bahagia. Nah, sama kita. Nah, maka apa prakteknya? Nih ayat Qur'annya. Surah Al-Kautsar. Coba lihat. Surah Al-Kautsar di surah 8. Lihat ayat terakhirnya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sebaliknya, kalau kita membenci, memang benar dia menyakiti kita, memang benar menantu kita, anak kita belum seperti yang kita harapkan, memang benar tetangga kita pernah menzalimi kita. Tapi kalau kita benci, maka kita yang rugi, terputus dari rahmat Allah. Maka sebagai praktek malam hari ini sebelum tidur, kalau ada handphone, ada WhatsApp, voice note aja saudaranya, temannya, Assalamualaikum, Mbak Yu, apa kabar? Mbak Yu, saya mohon maaf lahir batin, mohon maaf mungkin selama ini ada sikap dan saya salah. Coba rasakan setelah ayah bunda minta maaf atau memaafkan, walaupun ada misalkan yang menyakiti kita, malah kita mendoakan dia, aku sudah melepaskan, maafkannya, maka ayah bunda akan merasakan energi yang damai sekali, dan energi itu akhirnya membuat kita tidur dengan nyaman dan nyenyak. Besok pagi kita punya tenaga yang lebih. Siap praktek? Insya Allah. Insya Allah. Saya sudah memaafkan. Nah, saya insya Allah memaafkan. Nah, saya pribadi memaafkan ayah bunda. Insya Allah ya. Saya pribadi Sama-sama memaafkan ayah bunda. Maafkan. Nah, saya memaafkan ayah bunda yang selama ini kadang kalau hafalannya suka bolos-bolos, nah gitulah dia. Saya maafkan dia. Yang hafalannya datang Iya, Pak Ustaz. Maaf, Ustaz. Iya. Menggalas fasilitatornya, Ustaz. Yang bolos fasilitatornya, Masya Allah. Ustaz, ilmunya Ustaz. Saya atas nama fasilitator minta maaf kalau fasilitatornya kadang mungkin kuotanya habis, mungkin dia namanya masih anak muda lagi galau hari itu, Sama-sama, lupa Ustaz. Zoom, ya kan? Semoga dimaafkan. Ketiduran gitulah dia. Baik, itu yang bisa disampaikan Bang Rizky, ya kan? Habis boleh diisi enggak? Apa Bunda? Kalau kuotanya habis, kami boleh ngisi enggak? Masya Boleh. Allah. Masalahnya fasilitator nih Bunda, bukan kuotanya habis. Bukan kuota yang kosong, Waktunya hatinya kali kosong. yang habis. Bukan, hatinya yang kosong, jomblo semua. Oh gitu. Ya udah. Jadiin menantu ya Ustaz ya. Jadiin menantu. Terima kasih banyak Ustaz. Amin. Siap, itu dia malam hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Ustaz. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya, baik. Ustadz, bagaimana caranya melepas? Ada teman yang sudah bertahun-tahun hutang nggak bayar, Ustadz, sampai lumayan hampir 75 juta, Ustadz. Apakah ikhlaskan biar baliknya banyak? Enggak, maksudnya dengan sudah rentang waktu yang lama itu mengikhlaskan itu masih berlakukah? Bunda, malam hari ini, Bunda sebelum tidur coba ambil wudhu, zikirkan Al-Baqarah 280, dizikirkan. Al-Baqarah 280. Oh, coba baca artinya. Coba baca artinya. Diberi tenggang apa? Oke. Jadi di ayat tersebut disampaikan, jika kau melepaskan hutangmu, maka itu lebih baik untukmu, kata Allah. Nah, yang ngomong Allah loh.
Nah, maka ayat itu yang harus masuk ke alam bawah sadar kita. Sejatinya ketika Bunda melepaskan hutang dan mengikhlaskan, bahkan memberitahu dia, wahai saudaraku, mulai malam hari ini, melalui pesan ini, aku ikhlaskan seluruh hutang-hutangmu. Ini contoh, kejadian di Bandung. Saya barusan pulang, jadi ada kontraktor. Kontraktor ternyata habis minus 5 miliar, ditipu sama timnya. Nggak tanggung-tanggung 5 miliar. Ikut acara klik kurang lebih 2 bulan yang lalu di Hotel Ciamplas, acara saya sama istri. Di sana lah dia dapat kepahaman bahwa Quran itu berbanding terbalik, memaafkan lebih baik daripada menagih. Sedekah itu mudah, yang sulit itu nagih utang, itulah ya. Jadi akhirnya dia putuskan malam hari itu setelah acara klik, bahkan mendatangi orang-orang yang menipunya, bahkan dibilang ya sudah, hebat ya, dia yang ditipu, dia yang minta maaf. Dia yang ditipu, dia yang minta maaf. Saya ikhlaskan, kamu tidak usah kembalikan, halal dunia akhirat. Nah, Masya Allah, tak sampai hilang 5 miliar, tak sampai 2 bulan. Kemarin saya ketemu lagi, saya jumpa, Allah kasih 5 proyek sekarang dalam hidupnya, dan total proyeknya 1,2 triliun. Ini nyata dan benar janji Allah di Quran. Jadi Bunda dan saya juga ngalamin. Saya nggak banyak, cuma 25 juta. Tapi begitu saya ikhlaskan, Allah tuh luar biasa sekali. Nah, maka itulah janjinya. Bunda WhatsApp dia, Bunda voice note, sampaikan sudah ikhlaskan. Maka setelah itu lihatlah apa keajaibannya. Kita tunggu keajaibannya minggu depan, dan kita tunggu takdiran makan-makannya. Ustaz, tapi kalau ya Ustaz, tapi kalau diikhlaskan nggak ngomong orangnya gimana Ustaz? Muamalah, maka jauh lebih baik diakatkan. Oh, diakatkan. Jauh lebih baik diakatkan, ya. Ya. Kali aja buat pembelajaran biar nanti nggak gitu-gitu lagi. Iya. Biar jadi harus pembelajaran diakatkan. itu sebaik-baiknya pembelajaran biarlah dari Allah. Karena Allah sebaik-baiknya hakim. Gitu dia. Iya. Tugas kita Oke, ikut Ustaz. saja maunya hakim. Jangan tanpa syarat. lagi. Iya. Ustadz, ada yang sudah kita ikhlaskan, Ustadz. Terus terus orang yang berutang malah marah-marah, katanya kita sombong, Ustadz. Wis, Itu mantap. itu urusan dia sama Tuhannya. Tugas kita hanya mempraktikkan ayat-ayat Allah. Sudah, enggak apa-apa. Berarti dapat 2 pahala. Satu pahala kata Allah lebih baik, yang kedua pahala ikhlas atau pahala kekasih Allah. Coba lihat pahala kekasih Allah. Surah buka surah 25. Nih, lihat. Jadi kalau ketika kita jadi orang baik, dalam perjalanan kita untuk jadi baik ini ketemu sama orang yang selalu marah, mencela, mengejek-ngejek kita, maka ada surah Al-Furqan ayat ke-64. 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu ibadur Rahman, hamba-hamba kekasih Allah, apabila berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa mereka, mencela mereka, menghina mereka, menghujatkan mereka, maka mereka menjawab dengan Assalamualaikum. Itu jawabannya. Masya Allah. Oh, jadi begitulah. Malah didoain selamat ya. Yes, tapi kitanya dapat label menjadi kekasih Allah. Ya, tapi kitanya dimarah-marah, Ustadz, dimaki-maki. Tidak apa-apa. Disalamin aja. Iya, makasih Bunda. Mohon maaf apabila salah penyampaian saya. Saya doakan semoga kita semua ditakdirkan Allah saling berbahagia. Namanya orang berutang, iya kan? Kalau emosinya tak jelas gitu loh. Merasa tersinggung. Iya. Ustadz, Ya. itu yang hutang tidak mau ketemu kita lagi. Jadi gimana kita mau ngasih tahu kita maafin? Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau pakai surat. Telepon kita di anu juga, Ustaz. Kita nggak tahu dia ada di mana. Dia takut ketemu kita. Tapi kita sama Allah bahwa kita memaafkan, bisa begitu. Kalau Orangnya udah meninggal, Ustaz. Pakai nomor handphone tak ada. Lalu Enggak, dia takut ketemu, jadi dia kabur. alamatnya tak ada. Maka Yang nipu udah meninggal. yang nipu udah meninggal.
Ya kan? Kalau sebelum meninggal Bunda masih bisa pasang spanduk. Bunda pasang spanduk aja, spanduk. Pasang MMT. Jadi kita berserah diri pada Allah bahwa kita mengikhlaskannya bisa ya Pak Ustadz. Benar. Kalau sudah tidak bisa dihubungi, lepaskan saja, doakan, lepaskan ke Allah ya. Iya. Oke Pak Ustadz, makasih. Ustadz, mau tanya. Terakhir. Ada Saya yang mau tanya Ustadz. Ustadz, boleh nggak Ustadz kesal Ustadz? Kesal itu pintu masuk iblis. Ustadz, boleh nggak Ustadz kesal kalau keluarga atau saudara kita yang diajak untuk belajar mencari hidayah, tapi suka menolak, malah Nggak usah didoain aja. malah memojokkan kita gitu Ustadz. Ayatnya baca tuh. Surah Yunus Al-Anbiya 87. Ketika Yunus pergi dalam keadaan kesal, lalu dia menyangka bahwa dia tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa. Gara-gara dia kesal, dia masuk dalam perut ikan paus. Kalau kita kesal, Jangan kesal, ntar kita masuk ke perut ikan ya Ustaz. iya, nanti kita masuk perut ikan buntal. Ustaz, Ikannya yang masuk ke perut Tanya kita. Ustadz. ada orang yang suka berutang tapi jarang membayar utangnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Apakah kita enggak pada saat dia mau pinjam lagi kita nggak mau pinjam lagi, gimana Ustaz? Benar, jauh lebih baik. gitu. Saya gitu. tak mau merusak hubungan silaturahmi kita. Kalau Bunda ada rezeki, sedekah aja 100.000 kah, 200.000 kah. Ini sedekah gitu saya ya? untuk kamu ya, gitu aja. Ustaz. Ya. Ustadz, mau tanya. Ya, Kalau orang berutang kita tidak ikhlas gimana Ustadz? kalau orang berutang Itu mempertahankan hak orang banyak gitu. Mempertahankan hak orang banyak. Pusaka lah gitu Ustadz. Maksudnya gimana? Kita ini kan punya barang tuh, tak taunya barang kita tuh dijual, tapi itu hak orang banyak, ada anak yatim piatu, semuanya ada. Jadi kita Ngeri itu. mempertahankan. Sedangkan orang itu Ngeri itu masih orang. tetap mengaku tidak pernah menjual atau apa, kata dia bilang kan. Gimana tuh Ustaz? Jadi nggak bisa ikhlas ini gitu Ustaz, karena hak orang banyak. Saya pernah di episode itu yang terjadi sama istri saya. Jadi istri saya dulu tuh tertipu dengan oknum koperasi. Totalnya hampir 2 miliar. Akhirnya istri saya nggak mau menjalani hukuman, ya kan? Kalau mau lihat cerita detailnya di buku Hijrah Ekstrim, yang akhirnya membuat istri saya Allah takdirkan masuk penjara. Tapi ternyata dari pelajaran itulah justru lahirlah buku. Dari buku itulah kami akhirnya bisa berdakwah. Dari dakwah inilah akhirnya Allah mengajarkan banyak hikmah kepada kami. Kata kuncinya adalah justru makin komplikated masalah itu, makin besar peluang ikhlasnya. Makin besar peluang ikhlasnya, makin banyak kado yang mau Allah berikan. Istri saya dibawa lari uangnya sama petugas sama oknum koperasi. Lalu dia harus mengganti ke supplier, ke vendor, ke investor dan sebagainya. Nah, sikapnya demikian. Tapi ternyata setelah saya renungi, oh ini cara Allah untuk mengajarkan aku menjadi orang kaya. Kenapa? Karena ketika aku mengganti 2 miliarnya, sejatinya aku punya tenaga berpikir bagaimana dapat 2 miliar. Itu cara berpikirnya udah. Ya. Jadi ya ikhlaskan kalau bisa kita ini bukan gantiin. ini Ustaz, karena yang ada ini ramai gitu. Kita lah bisa ikhlas, tapi yang lain tuh karena di situ tuh ada hak anak yatim piatu. Iya. Tuntutan kami ini sekitar 20 M, tapi mereka itu tidak mampu. Soalnya ini barang ini Ustaz, dia tuh berjual lagi dengan orang. Jelas-jelas itu hak kita dijual lagi ke orang gitu. Iya. Kami mempertahankan hak anak yatim karena di situ tuh ada hak anak yatim piatu dan saudara-saudara itu ada 9. Pertanyaannya sekarang, apakah uangnya masih ada? Makanya ini masih diperjuangkan dalam pengadilan Ustaz. Bukan gitu loh. Ketika maksud saya itu inilah hati-hati ya ketika berurusan sama hukum, maksudnya ini diperjuangkan pengadilan. Oke, sepakat. Masalahnya ketika kita perjuangkan, apakah ada harta yang masih bisa diganti rugikan gitu loh? Ambil Ada, nggak ada Ustaz. Soalnya mereka itu aja orang-orang dipertahankan, diselamatkan. Kalau gitu silahkan diperjuangkan. Tapi kalau tak ada sama saja
kita hanya buang-buang tenaga, buang-buang Iya. waktu, gitu dia. Kalau ada silakan perjuangkan Ustaz, masih masuk akal, silakan perjuangkan. Kan kadang tuh ada tuh kita nuntut, tapi sebenarnya dituntutnya udah nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Nggak, barang itu masih ada Ustaz, masih ada. Oke, Cuman lanjutkan. benar. kita masih Lanjutkan. kuat. Perjuangkan, gitu, Ibu. Cuman Perjuangkan. kita Kami 150 juta ada pusing Ustaz. Perjuangkan, Ibu. Lanjutkan. Mudah-mudahan Jauh good. kan? Itu Ustaz, di Kita tepi nih hari ini jalan kita- besar gitu Ustaz. Jadi kita Tadi ini memang temanya kita nih, hari ini tentang hidayah. Hari ini jauh tentang jadi hutang. mohon doanya Ustaz ya Daya Ustaz. sinkronisasi dengan hutang. Ustaz, Mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan bisa. Masya Allah. Pak Ustadz, yang penting kalau kita Aduh. udah ikhlasin, yang penting nanti di akhirat kita nggak mau berhubungan dan nyambung lagi dengan orang itu ya. Iya, lupa saya. Saya sampaikan satu kabar gembira. Ada orang bangkrut di akhirat. Siapa itu? Adalah orang yang ketika dia tadinya bahkan dia soleh, dia rajin sholat, dia baca Quran. Ketika dia hendak masuk surga, lalu pas masuk surga kata malaikat, tahan ya Allah. Kenapa? Ternyata dari catatanku ya Allah, dia pernah berhutang dan belum dilunaskan ya Allah. Lalu bagaimana? Ternyata akhirnya pahala orang yang mau masuk tadi itu dipindahkan kepada orang yang belum diselesaikan muamalahnya. Ya. Lalu kalau pahalanya memang tak ada, maka dosa orang yang dikhianati, dosa Diberikan orang yang kepada orang yang dizalimi soleh tadi. dipindahkan, ditanggung kepada dia. Itu kabar gembiranya buat kita. Masya Jadi sistemnya Allah itu sangat sempurna sekali. Tidak usah kita pusingkan. Yang Iya. penting kata kuncinya jangan sampai semuanya terjebak dengan nafsu. Nah, jangan sampai masuk karena nafsunya, karena benci, dengan balas dendam. Itulah yang saya bilang hidayah jadi hilang. Gitu Iya, ya. Tapi boleh kan kita perjuangkan Ustaz? Perjuangkan silakan, tapi tidak Oke, boleh nafsu ya. perjuangkan, Bu. Oke. Kalau urusan Mohon warisan doanya Ustaz ya. Yang penting Pak Ustadz, waktu meninggal saya nggak mau berhubungan lagi sama dia, nggak nyangkut. Makanya saya ikhlasin. Iya, mantap dah. Top 100 buat Bunda. Wah, tak tambahin Makanya- 100 jadi 200. Makanya saya enggak mau hutang Amin. sama bunda-bunda nih, takut kena tagih saya. Aduh. Benar. Iya, Ustaz. Ikhlasin Ustaz. Ustaz ikhlasin. Soalnya emak-emak soleh semua. Doakan baca Amin. Yasin, demam badan saya nanti. Gitu ya bunda-bunda ya. Terima Nanti kasih Ustaz ya solusinya. Terima kasih banyak. kumpul lagi. Itu yang bisa disampaikan. Saya Ya Allah. izin harus bagi badan buat anak, udah 2 minggu belum ketemu, ya kan? Terima kasih banyak. Zaza, Makasih, Ustaz, ya. maafkan Zaza, doakan saya istri, insyaallah. Kami mendoakan. Sama Minggu doakan besok Ustaz. saya ke Makassar, ada doa 1000 anak yatim penghafal Quran. Saya mendoakan ayah bunda, semoga Ustaz, ditakdirkan, doakan ya, dimudahkan Ustaz. hafalan Qurannya. Amin. Mana di Makassar Ustaz? Iya, di Baru acaranya. Datang nanti di Baru. Oke, Tanggal berapa Ustaz? tanggal hari Senin, tanggal 5. Di Makassar nggak ada Ustaz? Di Makassar belum kita buat nanti. Anak yatimnya kaya-kaya sudah di Makassar. Itu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.